Proses Metro, balik lagi di acara Dugem. Kali ini Dugem kedatangan Ketua CLP dan Ketua Pelaksana dari Festival Film Pelajar. Nah, Festival Film Pelajar ini merupakan bagian dari CLP yang dimana kemarin tuh baru aja diselenggarakan. Nah, si CLP ini adalah program dari Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dari Universitas Pakuan. Nah, kalau gitu kita sambut aja Ketua CLP dan Ketua Pelaksana. Yeay! Selamat datang ya. Iya, Makasih. makasih. Kita manggilnya gua lu aja kali ya, Bro. Gua lu aja boleh. yang asik lah. Boleh. Mahasiswa Iya. kayak gua. Nah, gimana nih guys kabarnya Benar, kabarnya gimana? setelah kemarin acara Ini sudah fest. sukses berjalan? Alhamdulillah sih baik. Iya, baik kabar tetap. Secara mental, fisik baik lah. Nah, bisa nggak sih diperjelas lagi apa sih CLP itu? Oke, mungkin sebelumnya kenalan dulu. Gua Oh Danu. iya, bener. Kita belum kenalan ya, udah langsung. Ya Allah. Udah di Lupa. ini aja ya. Gue dan Nendarto sebagai Ketua Umum Klub Lobby Film. Panggilannya? Panggilan Danu. Dano. Nggak ada panggilan yang ini sih. Mbak Olive Oke. ini, ya Mbak kan? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Olivia, bisa dipanggil Olive sebagai Ketua Pelaksana Indifest 2023. Oke, ini berarti ketum sama ketuplak. Betul. Ah. Nah, tadi yang lu tanyain, CLP itu Nah. apa sih? Kita kan CLP itu kan klub lobby Film. film, pakai P ya. Film, Iya. betul. Pakai P. Singkat banget ya. PILM. Betul. Film. Film. Apa sih CLP itu? Oke, CLP itu kependekan dari Klub Lobby Film yang tadi disebutin. Kita tuh klub profesi yang bergerak di bidang perfilman, khususnya di kampus kita gitu, di Universitas Pakuan. Jadi basicnya ya organisasi gitu. Oh, organisasi. Iya, organisasi gitu. Ada regulasi untuk angkatan baru masuk kayak gitulah. Oh, organisasi sama UKM sama nggak sih? Aduh, Nah, maklum. setauku beda sih kalau Beda? organisasi kan kita di bawah naungan himpunan ya. Jadi yang anggotanya itu rata-rata anak komunikasi gitu. Oh, iya. Oh. Diwajibkan anak komunikasi gitu. Kalau misalkan UKM bisa skalanya bisa Semua ya? universitas, betul. Oh. Nah, anggota si CLP ini tuh ada berapa orang sih kalau sekarang? Wah, Mahasiswanya ya? kalau di kan aku angkatan gua sama angkatan Olip beda ya. Kalau gua kan Iya. angkatan 12 dan Olip angkatan 13. Nah, kalau misalkan dikalkulasin untuk semua satu keluarga besar Klub Lobby Film sendiri, kita nggak tahu nih kalkulasinya berapa gitu. Tapi kalau angkatan gua sendiri ada 57 orang. 57. Nah, kalau angkatan Olip ada 42 orang dan angkatan sebelumnya ada 50-an lah gitu. Pokoknya 40 sampai 50 orang gitu. Tapi gue penasaran sih gimana sih awal mula si CLP ini tuh terbentuk gitu Iya. sampai bisa menciptakan program Festival Film Pelajar. Nah, kalau pertama tuh karena perintis kita, pembuat klub kita, mereka sedang studi banding ke Jogja, universitas di Jogja. Nah, mereka ngelihat organisasi yang sama dengan kita gitu, perfilman gitu bidang. Akhirnya terinspirasi lah dari situ, dibuat di kampus kita gitu. Oh gitu. Jadi udah berdiri dari 2010 10. betul. Riset gua. 2010. Oh udah cukup lama Iya. juga ya berarti udah 13 tahun. Cantik juga tuh tanggalnya 10, bulannya 10, 10. Ya, iya. Triple 10, Bos. Enggak rugi gua riset duluan ya Allah semalam. Nah, si CLP ini klub lobby film itu kan pasti geraknya di film ya. Iya. Kegiatannya tuh apa aja sih? Syuting terus kah bikin film atau ada yang lain? Ya Di luar bikin selain film itu ya. Mm-mm. Ada lagi. ya pastilah udah kalau bikin film mah udah pasti karena kan kita ke film gitu. Selain itu paling basic sih sebenarnya ada kaderisasi buat anggota baru, terus ada kayak makrab lah, satu keluarga makrab. besar kita bareng satu tempat gitu, kumpul have fun gitu. Terus kalau bulan puasa kita ada charity berbagi kepada anak yatim. Oh iya. Terus di pinggir jalan juga kita bagi-bagi makanan segala macam lah kayak gitu. Paling basic sih sebenarnya. Oh, kegiatannya di luar film cukup ini ya, seru ya kayaknya. Boleh kali gue ikut. Iya, boleh. Kan gue tapi bukan mahasiswa. Oh dia mau Gimana? ikut jadi donatur. Wah, ya itu kan? boleh dibutuhkan banget itu. Aduh, kayaknya saya yang didonasikan deh daripada saya donatur. Ya enggak? Aduh, kering banget ini soalnya. Nah, si CLP ini kan syarat anggota buat masuk tuh
apa harus bikin film Iya. dulu baru boleh masuk, atau harus pernah jadi sutradara, harus jadi aktor, apa palu gada, apa lu mau gua ada, Ada bener. ya kan? Apa nih syaratnya nih? Sebenarnya syarat khususnya sih nggak ada sih sebenarnya. Yang penting kalau Ada mau gitu. iya, yang penting betul itu yang penting ada kemauan, terus pengen bikin film, udah itu aja sih sebenarnya. Sisanya ya udah lu ikutin aja lah apa yang ada di CLP gitu. Oh, berarti secara kasarnya yang penting lu punya passion di bidang film, perfilman. Sebenarnya nggak perlu ada passion sih, kan kita belajar ya namanya. Iya. Walaupun lo nggak punya basic di bidang itu, lo bisa belajar di kita sebagai wadah nih. Iya. Lo mau masuk belajar bareng-bareng kita gitu. Oh. Jadi sebenarnya yang penting intinya mau, terus mau belajar bikin film udah itu aja. Jadi si CLP itu udah mengasih wadah untuk Iya, betul. menampung kreativitasnya si orang-orang yang ikut ke CLP ini. Iya betul. Nah, ciri khas nih misalkan lu ke kampus Nah. nih ya, kayak lu ngelihat ada nih, gue jebut kegiatan lain ya. Misalkan lu ngelihat ada pecinta alam tuh kan identiknya, oh ini anak Mapalat nih. Iya. Kalau anak CLP itu apa sih? Nah kalau Biasanya penglihatan gue sendiri gitu ya, Mm. anak CLP tuh kalau misalkan terkenal dengan warna hitamnya, biasanya mereka tuh pasti pakai baju hitam. Wah, udah cocok. Nah baju hitam terus rambutnya pada gondrong. Nah Rambut kebetulan gue gondrong? doang nih enggak nih sama teman-teman lagi nyukur dulu gitu. Nah biasanya gondrong, bajunya hitam kayak gitu lah. Mulet Mukanya juga sih. muka serem semua. mulai Soalnya temen gue ada juga nih anak. anak film, Iya. anak film mulet. Rambutnya mulet. Mulai deh, tapi ngetren tuh mulet. Tapi gue dulu gondrong cuy. Bisa Iya, tuh. bisa banget dong Bisa. jadi anak Berarti lu harus CLP ya. gondrongin lagi tuh. Nah, gue tuh sebenarnya pengen dulu tuh gue pengen tahu soal perfilman, cuma kayaknya otak gue nggak nyampe. Iya. Kayaknya oh ya udah deh gitu. Coba kan biasanya nih ya banyak yang nggak tertarik ke dunia belakang layar. Iya. Perfilman kan nggak cuma di depan layar doang dong, Iya, betul. ya kan ada yang di belakang layarnya. Itu lu dulu pernah ada rasa nggak sih, gue males di belakang layar mulu, gue pengen ke depan Oke. kayak aktor aktris ya gitu loh. Kalau gua sendiri sih justru lebih suka di belakang layar sih Ah. dibanding, apalagi di CLP ya khususnya. Kadang ya sebenarnya banyak juga dari alumni kita yang akhirnya mereka di depan layar gitu. Cuman kita lebih menekankan kita fokus di belakang layar aja gitu. Fokus di belakang layar ya berarti dari mulai praproduksi, produksi sampai sama post post production ya. Nah, yang paling menantang tuh sebenarnya dari bikin film, dari pra-nya kah, produksinya kah, atau postnya? Oke, kalau misalkan pengalaman gua bikin film sebenarnya belum banyak juga sih, kita masih belajar juga. Bikin film itu yang susah tuh kita pada saat pra-nya sih sebenarnya. Sama sebelum pra kan kita ada brainstorming dulu sama teman-teman gitu. Nah biasanya ada tiga triangle system tuh, produser, penulis, sama sutradara. Nah biasanya 3 orang ini nih kita diskusi dulu sebelum membentuk kru yang terlibat gitu. Jadi susahnya tuh apa ya, kalau misalkan ngomongin film kan kita ngomongin berbicara gagasan gitu. Kita menyatukan semua satu visi nih, gimana sih kru ini biar sepemikiran, biar merasakan apa yang sutradara rasakan gitu. Biar akhir karya yang dihasilkan jujur gitu. Berarti dari pengkonsepannya yang Mm-mm, lumayan betul, ini ya, betul. lumayan ribet. Di pra-nya. Nah, kalau Kak Olive nih, Olive. nanya dulu sama Kakak Gue Olive. juga mau Kakak nanya Olive. sih, pernah nggak sih Mbak Olive tuh bikin film gitu sebelum membentuk ini ya? Sebelum jadi member CLP. Iya. Iya, waktu itu kan kita sebelum menjadi anggota resmi nih CLP, kita juga tuh ada tahapannya nih sebelum masuk menjadi resmi. Itu kita bikin film dulu, film pendek 1 menit, 5 menit sampai 10 menit kayak gitu Nah, Kak. 1 itu tuh menit. Mbak Iya. Olive ini jadi artisnya kah atau sutradaranya kah pas? Kalau selama itu lebih seringnya ke scriptwriter sama Oh. produsernya gitu. Oh, gitu. Iya. Scriptwriter ya, film pendek. Tadi dibilang 1 menit, 5 menit. Itu ngepres ceritanya gimana, Bu? Saya bingung nih. Lebih susah Iya, emang. benar. Iya, pasti lebih susah dong karena durasinya kan Pendek. harus pendek. Sementara kalau imajinasi scriptwriter biasanya Iya. nih mah ya. Tuh ceritanya tuh panjang, jelimet, muter-muter, plot twist sana, plot twist ini. Iya. Itu tuh gimana cara bikin film pendek? Hitungan menit gitu. Iya, sebenarnya itu tuh tantangan banget ya Kak. Karena pertama kali juga saya jadi scriptwriter, pertama kali juga nyoba bikin film nih 1 menit itu. Dan sebenarnya bikin film 1 menit itu benar-benar susah ya. Karena Iya, kan pasti. mengemas dalam 1 menit tapi pesannya sampai. Itu yang susah kan, itu yang susah. Terus jadi
apa ya, waktu itu juga kita sama nih bareng-bareng satu kelompok itu mikirin kira-kira gimana ya, mau dibikin gantung kah atau gimana kayak gitu. Jadi ada scene-scene tertentu yang bahkan kita pangkas waktu itu pas lagi proses produksinya. Karena pas udah jadi ternyata nggak lebih dari 1 menit gitu Iya ya. betul, lebih dari 1 menit. Jadi proses editingnya juga ada yang di-cut lagi. Gimana sebagai editor Pak? Saya sih kalau dikasih suruh bikin film 1 menit, aduh bikin apa ya? Paling goreng mie. Mie digoreng, mie direbus tapi judulnya mie goreng. Nah, berapa lama sih bikin skrip buat film yang 1 menit, 5 menit tuh? Pasti lama dong nih. Kayak gak penting nih, take out aja gitu. Berapa lama tuh Proses pembuatan pembuatan skripnya. skripnya? Kan waktu itu kan dikasih jeda untuk langsung screening itu kurang lebih 1 minggu. Jadi kita bikin kurang lebih 3-4 hari. Guys, 3-4 hari Iya. bikin skrip untuk film 1 menit. Tuh. Itu baru nulis lo, Iya. belum yang lain-lain. Nah kalau si Kadano, aduh, Kadang. lu kayak yang muda banget sih ya. Dan nih, jadi apa nih biasanya bikin film? Ya. Kalau gue sendiri sih masih tertarik di sutradara. Sutradara. Nih. Nah, kan sebagai penonton film yang awam nih ya, gua menempatkan gua penonton film yang awam, emang awam sih. Iya. Sutradara tuh ngapain sih? Oke. Sebenarnya secara garis besarnya tugas sutradara itu mengawasi pada saat kita produksi sih sebenarnya. Dan itu tadi kita gimana menjaga cerita tersebut sebagai kita cerita ini tuh gimana sih caranya biar tersampaikan. Kita Iya. sebagai sutradara tuh yang harus menjaga itu gitu. Oke, ini kan berarti ada scriptwriter, ada sutradara nih. Iya. Pernah cekcok gak? Kayak scriptwriter udah nulis ini nih, pas lihat film gua kok kayak gini gitu. Pernah gak sih? Nah, kalau kalau misalkan gue pribadi sendiri, kadang gue nggak suka kalau misalkan cerita yang dibuat itu bukan dari gue sendiri gitu. Tapi gue pernah, ceritanya bukan dari gue, tapi akhirnya ya itu kejadian cekcok lah. dari segi adegan segala macam pasti ada sih kalau itu. Sering banget tuh frekuensinya. Nah, sekarang kalau Kauli pernah nggak? Pernah ngalamin. Maksudnya kan kita sebagai scriptwriter nih udah capek-capek mikirin Betul. scene-nya gini-gini, adegannya gimana. Sutradaranya tiba-tiba main cut aja di momen yang sebenarnya penting gitu. Kayak sayang banget nih untuk dibuang. Frekuensinya berarti tuh sering tuh ya. Iya. Ya, Sering. berarti sutradara, scriptwriter kudu salaman. Iya, Biar nggak betul, selek ya kan. betul. Oke, nah masuk ke acara yang kemarin asik banget itu loh. Iya, Indie Fest 2023 ya. Nah, Itu tuh yang udah ke-12 ya? Iya, 12 Betul, tahun. 12. dulu tuh alasannya tuh bikin festival film pendek buat pelajar itu karena apa sih? Mungkin Nolip mau Ya, jawab. sok silakan Bang. Alasan kenapa diadakannya festival itu Betul. ya. Tentunya kan kita juga melihat ya antusias kayak para siswa SMA, SMK di Indonesia tuh kayaknya tinggi banget nih minatnya terhadap film. Apalagi yang kita tahu makin kesini perkembangan film Indonesia tuh semakin meningkat ya, semakin bagus. Dan jadi kayak para peserta itu tuh banyak yang pengen mengeksplor nih diri mereka, imajinasi mereka tuh untuk membuat film. Nah, jadi kenapa adanya si festival Indie Fest ini tuh untuk tentunya mengapresiasi nih kepada karya-karya mereka dan mendorong kreativitas serta ide-ide kreatif mereka tuh melalui film yang mereka buat kayak gitu. Berarti Indie Fest ini wadah ya. Iya, Betul. Wadah wadah. buat pelajar ya. Nah, balik lagi gue putar dikit deh pertanyaannya nih. Kenapa harus pelajar? Kenapa Targetnya harus nih. belajar? Targetnya. Iya. Kenapa pelajar? Kita mungkin bicara soal kapasitas kami nih sebagai seorang penyelenggaranya. Kita kan basicnya tuh mahasiswa. Kalau misalkan kita terbuka untuk umum, tentunya pasti yang ikut bakal jauh pengalamannya di atas kita. Iya. Oh iya. Oh iya juga sih, bener. Bener juga. Dan supaya kita juga Kak, karena kan kita tahu nih kenapa SMA SMK juga. Mungkin kalau misalkan pelajar SMP atau awal mereka tertarik sama film, tapi pemikiran mereka tuh belum sejauh yang anak SMA SMK ini yang udah mikir kayak, aduh gimana ya cara proses pembuatan di balik film tuh seperti apa. Oh iya. Ide-ide mereka tuh udah sampai taraf sana dan kita tuh sangat terbuka untuk itu. Oh, berarti kalau SD SMP ini masih developing ya. Iya, Masih betul. developing. SMK, SMA dan sederajat ini kan biasanya lagi on fire Iya. gitu. Betul. Anjir, gue harus bikin A, bikin B, bikin C, gimana caranya produksi. Nah, Tuh. SMA, SMK
buat film nih ya. Berapa lama sih persiapan Indie Fest ini nih? Setahun kah? 2 tahun? 2 tahun kelamaan, Bos. Berapa bulan gitu persiapannya nih? Berapa lama? Persiapan tuh kita kurang lebih 8 bulan. Oh iya. Wih, lama juga ya. 8 bulan. 8 bulan. Otak yang lahirin. Oh, bentar juga lagi sebulan lagi. Sebulan lagi. Itu yang di belakang. Sebulan lagi itu Mudah-mudahan udah jadi lancar. banyak film ya. Iya. Tapi kalau dibikin film itu mereka tuh di deadline-in nggak sih? Berapa lama gitu? Dan Ada. mereka jadi bikin itu tuh kira-kira berapa lama? Kita kan ada batas penyebarannya juga nih, pendaftarannya juga. Jadi kita emang tuh dibatasin sampai pengumpulan filmnya pun kita batasin. Gua tahu nih. Pengumpulan film dari Juli sampai September, benar nggak? Tuh. Ih, udah riset gue udah riset. Makanya gue udah riset. Nah, selama masa persiapan tuh apa aja sih yang disiapin kira-kira? Persiapannya ya. Persiapan Indie Fest ini, ha? Pasti yang pertama tuh kan kita juga harus mikirin rancangan biaya ya. Oh, itu Mas. Hepeng nama ngatur negarawan. Tahu nggak artinya? Googling. Artinya apa Bang Messi? Artinya dilarang merokok di SPBU. Udah. Lanjut. Pasti kan awalnya mau itu event apapun ya, kita nggak bisa bohong, pasti dari Betul. rancangan dananya dulu nih, biayanya seperti apa untuk menyelenggarakan acara tersebut. Terus kita juga udah mulai persiapkan proposal nih, Proposal. yang beberapa kali harus direvisi Revisi. juga. Aduh, kalau udah ngomongin soal proposal ya Iya. paham lah ya. Terus kita juga untuk persiapan pembagian divisinya nih, gimana timelinenya seperti apa supaya di 8 bulan itu benar-benar terprogres, terstruktur dengan jelas. Matang gitu ya. Matang betul persiapannya. Nah, challenge-nya tuh kalian bikin festival film buat pelajar tuh apa sih tantangan yang paling berkesan dulu deh? Tantangan paling berkesan. Balik lagi karena festival film, tentunya itu kita bagaimana nih untuk mencari pesertanya. Nyari peserta. Itu jadi Oke. tantangan terbesar. Nah, nyari peserta ya. Antusias peserta tuh pas kalian datengin nyari peserta tuh kayaknya mereka excited kah, biasa aja kah, atau malah kayak, "Kak, ini saya harus kemana?" gitu. Itu tuh beda-beda ya, karena kita pas datangin ke sekolah, ada yang emang dia basicnya punya ekskul film nih Iya. di sekolahnya. Oh. Jadi dia tuh antusias pas kita datangin, kayak, "Oh iya Kak, aku tuh pengen ikutan," gitu. Terus kita lebih banyak ketemu sebenarnya sama guru-guru. Oh, sama gurunya. Sama guru-gurunya, mereka ngomong, "Iya nih, kita juga udah ada film-film yang udah pernah dibikin tapi belum pernah di festivalin," kayak gitu. Oh. Jadi ada beberapa sekolah yang memang udah punya produksian Iya, ya. betul, udah punya produksian. Berarti ketika persiapan nih kakak-kakak ini tuh datang ke Sekolah. sekolah iya, buat mengajukan nih kita punya acara. acara gitu. Betul. Tapi ada nggak sih yang kerjasama? Kerjasama mungkin kita tuh kan Indie Fest ini berjalan selama kurang lebih 12 tahun. 12. Jadi ada yang dari pernah ikut nih di Indie Fest yang sebelum-11 Ikut atau lagi. sebelum-sebelum itu Iya. ikut lagi gitu. Kita mengirimkan surat undangannya lagi kayak gitu. Oh, kan. tapi kalau untuk kerjasama yang tetap tuh belum ya? Apa udah ada nih? Kalau yang secara tetap mungkin enggak ya. Enggak ada. Tapi karena udah sebelumnya sering ikut aja ya, jadi Iya, nextnya betul. ikut lagi. Ikut gitu. lagi. Masih Oh. penasaran kayak, Mm-mm. aduh Kak, kemarin kita nggak menang, mau coba di Indie Fest Iya. tahun ini gitu. Tapi ada nggak sih yang dari awal gitu sekolah? Gue belum menang nih, gue pengen coba terus sampai gue menang. Ada nggak tuh? ada Dari awal tahun sampai ke 12 tahun tuh ikut terus gitu. Ikut terus selama 12 tahun. Ada nggak? ada nggak tuh? Ada nggak kira-kira? Ini gimana nih? Ada nggak? Kalau ada sih, pasti ada sih sebenarnya. Apalagi lebih banyak kayak dari Bogor ya, Lip ya. Banyak iya. tuh dari Bogor. Oh, tapi terbukanya Se- sampai Nasional Oh, ya? Nasional. Nasional kita nasional. terbuka. gede loh. Iya. Gede loh saya. Aduh, kirain Nah, tadi berbicara tentang rincian biaya, boleh nggak sih di-spill budget bikin acara festival film tuh? Boleh di-spill nggak? Untuk yang kemarin ya, Ah. kita tuh kurang lebih di range 30 sampai 40 lah. Oh iya. Sebenarnya beda-beda sih Beda-beda Kak. Kalau tergantung. misalkan kan angkatan Dani juga pernah bikin Iya. ini beda gitu dengan Olive karena emang sesuai dengan konsep yang kita buat, pasti budgetnya keluarnya dari situ gitu. Oke. Nah, kita kan tadi ngomongin pelajar-pelajar yang ikut nih ya. Panitia tuh cara ngejaring, kita nyebutnya apa ya? Sineas muda ya? Sineas muda. Sineas muda tuh gimana sih caranya tuh? Nah, biasanya kan ada ini lebih ke penyebaran ininya ya, apa namanya? Indie Fest-nya tersebut gitu. Nanti kan ada divisi humas sekolah ya. Iya, ada Mungkin nanti divisi Olive sekolah. bisa nambahin.
Jadi mas sekolah nanti tugasnya buat itulah, kita nyebarin flyer, ngirim undangan kayak gitu. Ke sekolah-sekolah. Satu-satu tuh berarti. Itu cara ngejarinnya, lu datengin ke sekolahnya, Iya. ngomong sama gurunya. Gurunya kebanyakan sama guru Oh, pembimbingnya. Kalau sekolah yang udah punya ekskul film kan biasanya mereka sudah punya production sendiri, sudah diarahkan guru. Tapi kalau yang sekolahnya nggak punya ekskul perfilman misalnya nih, mereka mandiri project Iya. sendiri gitu. Itu gimana sosialisasinya? Apakah tetap ke guru atau gimana tuh? Nah kemarin juga emang banyak kita datangin sekolah-sekolah yang emang mereka tuh belum pernah ikutan festival, belum pernah Iya. bikin film sama sekali. Nah kita coba untuk sosialisasi kayak kita kan emang terbuka festival ini bukan hanya untuk sekolah yang emang udah ada basic film ya. Kita juga kita emang ada tujuan untuk gimana nih mereka untuk menggali potensi, ada rasa ketertarikan untuk mencoba untuk belajar bikin film kayak gitu, dan mereka tuh antusias di situ. Mereka lebih nanya kayak, oh iya kak, ini tuh emang kurang lebih job desk-nya apa aja. Ada juga yang ngechat kayak gitu ke kita panitia, nanya-nanya. Kepo ya, Kepo. nanya ke panitia. Oke, Brosis Metro itu tadi obrolan kita sama ketuplak sama ketumnya Iya. CLP dan Indifest ya. Iya. Asik gak sih lu bikin film, lu buat pelajar-pelajar nih ya. 2024 ada lagi gak? Ada Pasti ada setiap dong. tahun. Pasti ada ya, tiap tahun. Nah 2024 nanti ada lagi, kalian udah dah mendingan pikirin dari sekarang biar bisa ikut, biar bisa dapat juara di Indifest. Amin, semoga. Itu tadi obrolan kita yang seru banget nih ya. Tapi ntar masih ada lagi. Kita bakal ngobrol lagi sama humas sekolah ya. humas sekolahnya yang ikut dari Indifest ya. Iya Oke, betul. stay tune terus ya di Dugem Metropolitan TV. Oke guys, balik lagi. Sekarang kita kembali dengan humas dari Indifest dan tentunya ada Mbak Olive lagi. Iya. Tepuk tangan dulu kali, bisa dong. 50 50 50 50. Ah, dah. Ayo, let's go, kita tanya-tanya langsung, interogasi aja nih humasnya nih. Aduh, takut nih kita. Nah, Abang Humas. Kita tanya dulu namanya dong, Oh iya. belum kenalan. Siapa namanya? Bintang. Bintang. Oke. Bintang. Kak Bintang. Kak Star. Star. Apa nih kita mau nanya apa sama Humasnya? Nah, tadi kan katanya kalian ini naro surat apa sih kayak rekomendasi gitu ya? Flyer. Sekolah. Ada nggak sih sekolah yang paling jauh kalian kasih rekomendasi buat ikut ke acara Indifest ini? Yang Oh, paling jauh gitu? kan untuk penyebaran ya. Penyebaran tuh kita bagi jadi dua. Ada yang penyebaran offline sama ada yang penyebaran online. Online. Nah, penyebaran offline itu kita paling jauh sampai di Jogja dan Semarang. Oh. Wow, Jogja sama Semarang. Iya. Online ya. Offline. Offline? Yang offline-nya. Naik apa tuh, Bang? Itu Motor kah? Kereta kalau untuk naik di kereta. Jogja, Sekalian Semarang kirim ya. naik mobil. Jauh juga ya. Semarang sama Jogja. Iya. Waduh, keren sih. Oke. Nah, itu tuh ketika nyampe ke Jogja ke Semarang ada berapa sekolah sih yang didatangi? Kalau untuk di Jogja sendiri tuh kisaran 25 sekolah yang kita kasih surat undangan, dan kalau untuk yang di Semarang tuh kisar ada 5 sekolah. 5 sekolah. Berarti 25 tambah 5 ada 30 sekolah. 30 sekolah tuh. Itu dari 30 yang dikasih surat undangan itu yang ikut Yang ikut alhamdulillah dari Semuanya? enggak sih, enggak semuanya. Cuma ada 5 sekolah tuh yang ikut dari sana. gitu. Kalau di Bogor sendiri itu banyak gak sih? Untuk di Bogor sekarang tuh kan total film tuh ada 80 film ya. Dan itu 60% itu dari Bogor. Oh gitu. 60% dari Bogor, dari 80 ya. Banyak pokoknya Pak ya. Gitulah. Ya itu ya banyak. Nah, kita sekarang nanyanya langsung ke yang ini aja kali ya. Ini kan Humas biasanya tahu nih. Bikin film tuh budgetnya nggak murah nih kan ya. Nah, biasanya kalau buat pelajar nih, mereka tuh budget filmnya berapa sih? Gede gak sih? Kalau semisal itu kan kemarin juga kan sharing-sharingnya sama si anak sekolahnya. Mereka tuh budgetnya tuh minimal banget gitu, nggak Minimalis. Iya, minimalis banget, soalnya ya balik lagi talentnya juga ngambil dari teman-temannya. Iya. Terus propertinya juga kayak ada yang dari sekolah, alat-alatnya dari sekolah. Oh, dari sekolah ada alat-alatnya? Ada kebanyakan yang kan ada SMK yang broadcasting juga. Oh iya sih bener, kalau SMK broadcasting kayak pasti nyediain alat-alat kayak kamera dan lain-lain ya.
Cuman itu kalau mungkin pernah nemu kasus gak sih kayak yang nggak ada peralatan, mungkin harus sewa ya, Iya. harus sewa. Itu dia budget dari pelajarnya sendiri, PT-PT atau Dari sekolahnya. dari sekolah gitu. Kalau untuk itu kan kebanyakan sih yang PT-PT sih. Oh, PT-PT PT krunya. mantap juga ya. antar kru Iya. modal tuh. Iya. Wah, aduh, Kebanyakan gitu. Apa kan karena mungkin udah cinta kali kan. udah Udah excited, Udah excited. dia. Gue pengen bikin film yang oke, Hmm. keluar duit gak apa-apa deh. Iya, gitu nggak kan. apa-apa deh. Nah, si budgetnya tuh bisa di-spill gak sih? Berapa? Untuk itu sih di kisaran 500 ribu ya. 500.000. Untuk bikin film itu ya. Iya, karena kebanyakan tuh makan budgetnya tuh dikonsumsi. Oh, oke. Lapar ya. Lapar dong. Bu, mohon maaf kalau nggak ada fondasi, Iya. kadang-kadang Nggak Nggak bisa Iya, mikir, nggak bisa nggak bisa mikir. mikir. nggak bisa mikir. Berarti bisa dibilang nih pelajar sampai ngeluarin biaya sendiri ya. Iya, iya. PT-PT antusiasnya berarti gede banget ya. Gede karena wah, emang film seru sih. Seru ya? Bisa Seru, jadi dia seru, nabung setiap hari tuh. Nah, bisa Duit jadi. jajannya. Berarti nih ya, ini kan antusiasnya gede nih. Udah gitu Indifest kan ada juaranya, ada Nah, hadiah dong. Ada dong, Iya, ada. pasti ada. Hadiah. Apa sih hadiahnya? Juaranya ada apa aja tuh? 1, 2, 3. Itu film terbaik 1, film Hmm. terbaik 2, film terbaik 3, terus ada sutradara terbaik, ide cerita terbaik, editor terbaik, terus aktris terbaik, aktor terbaik, Satu lagi? penata gambar terbaik. 9. Udah riset 9. lagi gue. Selalu aman. Nah, hadiahnya apa aja tuh? Dari yang paling kecil dulu ke yang paling gede mungkin? Untuk yang terbesar itu yang 3 ya, film Mm-mm. terbaik 1, 2, 3 itu kita hadiahnya pertama ada piala dari gubernur. Piala Wah. Gubernur Jawa Barat. Ya, Juara gubernur satu. Jawa Barat itu untuk juara 1, kemudian yang juara 2-nya itu piala wali kota. Untuk juara 3 itu ada dari piala rektor. Piala rektor dari Kampus. Universitas Pakuan ya. Betul. Oke. Terus juga untuk yang 3 besar ini kita ada uang pembinaan. Uang Hadiah pembinaan. Uang pembinaan. Untuk di juara 1 itu kita ada pemberian uang sebesar 1.500.000. Juara 2 itu sebesar 1 juta dan untuk juara 3-nya 500.000. Oke. Nah, kalau yang favorit-favorit nih. Nih yang favorit itu kita ada pemberian piala dari klub lobby filmnya itu sendiri. Oh, piala dari CLP. Betul. Oke. Sama Sama sertifikat. sertifikat juga semua tuh dapat. Oh, sertifikat dapat. Dapat. Porto. Guys, Porto. Ingat ya, Porto bagus tuh. Aset buat masa depan, buat kalian mau karir di perfilman gitu ya. Nah, biasanya pelajar nih kalau udah menang-menang gini nih pas upacara suka dipanggil ke depan tuh. Iya. Nah, bener itu tuh paling bangga banget tuh ya kayak wah gitu. Iya, paling oke. Lu pernah nggak kayak gitu? Pernah gua. Aku juga pernah, alhamdulillah. Berprestasi dikit, sombong ya Allah. Maksudnya sombong banget, mau kalah, ya ampun. Nah, makanya dulu waktu sekolah tuh, ini kan dari 12 tahun yang lalu kan. 12 tahun yang lalu, pernah nggak sih ikutan juga? Iya. Kalau untuk ikutan enggak, karena di sekolah dulu kan sama sekali nggak ada tentang perfilman. Oh, Terus gitu. juga Oke. saya sendiri juga minat di perfilman tuh pas masuk kuliah nih. Oh, tumbuhnya pas masuk nih, Iya. pas jadi maba. Mm-mm. Oke. Lihat kayaknya film seru deh. Terus dicoba, beneran seru. Kalau Olip gimana? Sama sih Kak. Jadi waktu pas SMA gitu sama sekali juga nggak ada ekskul film kan di SMA aku juga. Oh. Terus pas lagi mau daftar Pakuan nih, mau jadi maba, ada klub-klub nih. Ternyata kayak wah tertarik juga nih sama film. Karena selama ini emang suka hobi nonton film. Ah. Terus jadi mulai kepo gimana ya di balik layar tuh. Ternyata pas join di CLP ini, wah seru banget gitu. Oh, seru Kak. ya? Iya. Oke. Nah, buat si film-film yang disubmit itu kan ada berapa tadi? 80 ya? Ada 80. 80 film. Itu buat kalian penjuriannya tuh gimana sih? Ditonton rame-rame apa gimana? Jadi ada sebelum penjurian kan ada 2 tahap di situ si film tuh bakal diproses. Di kurasi sama di penjurian. Oke. Nah, dari kurasi ini kan total ada 80 film tuh. Di kurasi tuh sama kita menyisakan 10 film yang masuk ke tahap penjurian. Oh, berarti disaring dulu nih ya. Yang terbaik gitu. Iya, yang terbaik dari 80 untuk masuk ke penjurian. Nah, Nah. kalau yang masuk ke penjurian itu dari 80 tuh berapa tuh? 10. 10. 10. Tadi kan dibilang. Ya ya. ampun. Oke. Aduh. Potong gajinya potong. Aduh. Itu bisa di-cut gak sih? Tapi kayaknya nggak akan saya cut deh. Jangan dong Pak Edi.
ya. 10 film. Waktu Waktu kurasi itu tetap kalian tonton dong filmnya ditonton semua. sama Betul. satu klub CLP. Ada tim kurator. Tim kurasi Ya, ada. tim, Oke. ada kuratornya. Kalau untuk yang 10 ini Untuk yang 10 itu ada jurinya. jurinya Juri. ada berapa juri nih? Ada 3 juri. Ya ada 3 juri. Ada 3 juri. Yang pertama itu Dari dosen Universitas Universitas Pakuan. Oke. Terus Ada juga dari dekan IKJ. dekan IKJ Dosen Dekannya IKJ. turun langsung cuy. Kak. Terus satu lagi. sama dosen IKJ. Iya dosen IKJ juga. Oh, dosen juga, dosen IKJ. Oh. Nah, kan gue sempat lihat gue nih highlights-nya in Iya, iya. Fest nih. Iya. Kayaknya pas penjurian tuh asik banget, hikmat banget kayaknya nontonin itu. Seseru itu kah Layarnya filmnya? gede kan. Layarnya gede kan? Seseru itu ya filmnya. Seru-seru banget soalnya emang di tahun ini mungkin di tahun kemarin juga sama ya filmnya emang bener bagus-bagus banget sampai debat untuk menentukan tuh lama banget. Lama. Karena emang perbandingannya tuh kayak Tipis. tipis-tipis banget. Gitu. Tipis banget. Sebagus itu cuy berarti. Nah, Keren ya. Indifest ini tuh ada limit durasinya nggak sih? Oh, untuk ada limit durasinya. Berapa dia? Kita tuh maksimal durasi tuh di 15 menit. 15 Oh, menit. itu lebih panjang ya Iya. daripada tadi Mbak Olive 1 menit. Iya, 1 menit. Waduh, itu kayak kayak reels cuma trailer Instagram. doang gitu ya. Biasanya kan 1 menit tuh trailer, Iya. tapi ini full cerita ya 1 Full menit. cerita. Mantep banget. Nah, tapi kalau si genrenya itu berbeda-beda nggak sih? Ya, kalau untuk genre itu kita bebaskan. Oh, bebas gitu. Nah, genre yang paling Banyak banyak masuk di Indifest tuh genre apa sih? romance. Drama. Kebanyakan sih drama bully. Bullying, oke ya. Banyak Identik ya banget sama tuh. sekolah. Terus sama horor sih. Horor. Horor. Ada juga yang horor. Banyak. Banyak. Nah, itu propertinya gimana ya? Hantunya tuh gue jadi Itu kan kalau kita yang nonton film nih, film horor itu kan make up buat hantunya harus yang ekstra ya. serem gitu. Ekstra banget itu gimana tuh? Kurang tahu kan mereka yang bikin. Oh iya. Enggak maksudnya yang hasilnya yang iya. terjadi. Itu bagus-bagus sih dari si make upnya atau segala macam. Karena anak SMA sekarang kayaknya udah jago banget nih make upnya nih. Oh iya. Oh. Banyak tutorial di TikTok, Tutorial. coy. Banyak Betul. tutor juga kan. Kira mereka nyewa MUA loh. Wah, budget lagi itu Budget nambah. lagi dong, mahal. Gede banget. Buat kantong pelajar kayaknya Iya. kalau sewa MUE ya lumayan lah nggak jajan berapa bulan. Tapi ya ada nggak sih yang kayak masukin action atau Oh, ada. ada Ada kayak mafia-mafia gitu tuh gitu. Kayak tapi hasilnya keren. keren. Wah, Itu- gila pelajar sekarang Itu gokil juga ya. aksi ininya gimana ya pas actionnya gitu? Sulit loh itu. Iya, Kayak melewati beberapa tag dari situ. kayaknya sih ya pastikan film jatuhnya. Nah, tadi kan proses kurasi terus sama penjurian ya. Nanti dikerucutin lagi nggak tuh jadi nominasi? Nah, itu jadi yang pemenang nominasinya nanti dipilih sama si jurinya. Nominasi tuh ada berapa film atau berapa sutradara? Untuk film tuh satu nominasinya ada 5 film yang masuk ke nominasi. Kan nominasinya berarti setengahnya nih ya, setengah dari 10 yang dijuriin tadi. Oke, buat sutradaranya sama 5 juga. Sutradara 4. Oh, sutradara 4. Yang lain? Kalau untuk itu tetap semuanya 5. Oh, 5. Aktor sama aktris juga baru 4. Oke. Nah, pas ngegelar acara si Indifest ini kemarin tanggal berapa? 4 November? Iya. Iya. Ih, tahu lagi gue, keren banget sih gue. Sering ngepoin kali ya. Soalnya saya semalam ini biar gak bingung mau nanya apa, riset dulu nih kita. Gitu kan. Risetnya di mana tuh, Bang? Risetnya kan ada IG-nya. Oh, iya sih, ya. Iya nggak? Berarti dikepoin. Berarti Instagramnya. Kepoin. Nah, Iya. di-spill dong juaranya siapa aja? Sutradara favorit, dari mana? Film juara yang 1, 2, 3, aktris, aktor, penata gambar. Coba. Iya, iya. Kalau untuk si juara pertamanya itu judul filmnya Jang Bapak dari SMK Pariwisata Medland Cilengsi. Jang Bapak. Jang Bapak. Jang Itu Bapak. ceritanya tentang apa tuh? Jadi ceritanya tuh si bapaknya tuh ya meninggal terus mau dikuburin lah gitu-gitulah drama keluarga. Oh, drama. Oke.
Terus juara 2-nya itu Edgar and The the Shoes. Shoes. Itu dari SMA 2 Semarang. SMA 2 Semarang. Jauh dari Semarang tapi juara. Keren sih. Gokil. Juara 3. Usaha tidak mengkhianati Juara hasil. dua, bener. Juara 3-nya itu Catcalling dari SMK Prestasi Prima Jakarta. Catcalling. Wah, ini nih si suka catcalling ya. Oh, enggak. Gue orangnya paling anti dengan catcalling. Nggak boleh, kita tuh nggak boleh catcalling ya. Nggak boleh. Nah, Nggak boleh. si catcalling ini drama juga. Iya, drama seri. Drama serial percintaan. Lebih ke arah keluarga sih. Adek kakak Adek sih. kakak soalnya. Adik kakak. kakak. Kenapa judulnya bisa catcalling? Catcalling ya. Ada pengemasannya di sini. Oke, ada Iya. ada maksud yang Ada, tersembunyi iya. ya. Oke. Berarti kita harus nonton nih. Kayaknya sih gue pengen nonton sih sebetulnya. Cuma nggak tahu nih nanti dikasih apa tidak. Waduh. Waduh. Nah, sutradara terbaik dari mana? Untuk sutradara terbaik itu dari Jang Bapak, sutradaranya Jang Bapak. Madland. Ya, Matt Lagi. Madland. Oke. Terus editor itu dari Catcalling. Editor Yang- catcalling. Editor Oke. Catcalling. Terus aktrisnya itu dari Catcalling. Catcalling lagi. Borong loh. Terus Aktornya tuh dari Edgar. Edgar. Esmando Semarang. Oh, yang juara 2 tadi ya? Yang juara 2. Ah. Terus apa lagi? Penata gambar. Penata gambar tuh dari Catcalling lagi. Catcalling lagi. Hmm. Seputar Juara situ umum ya juara. kayaknya dia ya. Juaranya banyak tuh. Menang banyak nih. Iya sih. Ide cerita. Ide Di cerita, cerita ah. dari Jang Bapak ya. Ide cerita tuh di mana ya? Aduh. Dicek dulu deh, Dicek dulu, daripada dicek dulu. salah ya. Iya, dia takut salah. Sembari minum apa? Oh iya, Ya sambil minum dulu lu. minum Ide cerita terbaik tuh dari Edgar, itu SMA 2 Semarang. SMA 2 Semarang. Iya. Berarti borongan ya. Burung. Keren banget nih Borongan, juara 1 borongan. 2 3-nya. Hmm. Tapi quality dari si hasil filmnya itu menurut kakak-kakak sekalian, asik. Ini tuh apakah udah masuk ke yang bisa dikatakan profesional? Kalau untuk yang terbaik 3 ini Hmm. sebenarnya yang 10 yang masuk ke penjurian itu udah kategori Profesional. profesional sih sebenarnya. 10 aja udah masuk. profesional Keren ya? loh. Gimana yang 3? Kepo saya pengen nonton jadinya. Berarti mereka tuh memang seniat itu ya buat bikin filmnya, buat apa namanya, buat dijuarain di Indie Fest ini tuh Iya. sebegitunya loh. Nah, karena yang pariwisata Medland tuh tahun sebelumnya dia hanya masuk nominasi, nggak juara. Belum juara. Oh, berarti sekarang juaranya. Iya. Bertunda berarti tuh. Kemarin kan, coba Din, kayaknya ada gestar tuh kemarin Iya. Indie Fest. Kenapa Ernest Prakasa tuh? GS. C. Olive yang Kenapa Ernest Iya. Prakasa? menjelaskan. Sebenarnya dari awal itu tuh target dari kita sendiri nih, angkatan panitia tuh pengen banget Ernest Prakasa jadi Iya. gestarnya. Itu masuk salah satu kandidat lah nih yang Hmm. kita pengen target untuk didatengin sebagai gestar. Tapi itu awalnya juga prosesnya panjang banget Kak untuk Iya. dapetin Ernest Prakasa ini. Karena sibuk pasti Betul. ya. Waktu tuh. Waktu terus kita ngelobi dari segi jadwal, terus juga dari segi budget juga pastinya. Terus kita juga awalnya tuh sempat nih udah ngelobi, cuma kita emang waktu itu belum dapat. Awal belum dapat dan kita tuh ya emang kita sempat sedih lah awalnya juga. Kita juga bingung banget nih nyari siapa lagi ya gestar-gestarnya. Kita sampai udah menghubungin sutradara ini itu, terus juga scriptwriter ini tuh udah kita lobby nih sama si humas acaranya itu, sampai akhirnya menjelang hamil kurang lebih 3 bulan akhirnya kita coba deal-dealan lagi, akhirnya dapat ACC ya? Iya. Wah. Tapi happy banget kan? Berarti happy happy banget kan datang ke Ernest, coy. banget. Iya. Tapi si Ernest ini dia tuh didatenginnya pas lagi ini ya, pengumuman apa? Pemenangnya ya gitu. Bukan, Ada dia tuh pas sesi sesi seminar. Oh, seminar. Oh, di Indie Fest berarti ada seminar juga? Iya, Betul. ada. Oke, berarti ini selain dari apa nominasi, ada pelajaran yang bisa diambil ya? Iya benar banget. Jadi Nah. kita bukan cuma acara puncak aja, bukan. Kita Oh. juga ada special performs, terus juga ada sesi seminarnya gitu. Special perform nih? Kayak apa nih, nyanyi kah? Iya, kita Oh, iya. Oke. Ada yang ada nyanyi juga, ada duet vokal, terus ada Drama musikal drama ya? musikal Drama juga. musikal. Itu dari mahasiswa Universitas Pakuan yang ngisi. Ada dari mahasiswa, ada juga dari pihak luar. Oh, gitu. Gokil lo ya acaranya ya, keren ya. Tapi waktu
Ernest Prakasa kayaknya anak-anak sekolah nih langsung pada, wih, oh Ernest. Cek toko sebelah seru banget tuh. Rame gak sih? Rame banget tuh pasti kan? rame banget. Itu Kita rame sampai ngebludak sih jujur waktu itu. penuh di dalam. Penuh banget. Penuh banget. Jadi yang Iya. datang itu ke sana umum. Iya. Iya, Umum. kita terbuka untuk umum. Oke, waktu kemarin harga tiketnya berapa sih? Untuk Tiga. tiket itu kita di 35.000 dan kita menyediakan OTS 40.000. Oh masih ini ya, budgetnya masih Iya. harga Bisa lah. wajar banget itu mah. Tuh. Bisa beri, Iya, masih bisa Bisa lah. kantong. Mm-mm. Berarti yang ikut serta dalam Indifest ini selain dapat hadiah buat juaranya, Iya. Dapat Dapat- pelajaran juga dari Bener. seminar tuh. cakep. Hmm. Nah, sebetulnya nih kita hampir di sesi terakhir ya. Gue mau nanya nih. Itu kayak serius banget ya. jangan serius deh. Ulang lagi nih. Oke, kita hampir di ujung acara. Gimana sih harapan dari panitia ya buat yang menyelenggarakan acara Indifest ini nih, sinias muda tuh harapannya apa nih? Harapan. Dari- Ibu. Dari Kak Olip dulu boleh? Oke, mungkin untuk harapannya ya sebagai sinias muda itu jangan pernah berhenti untuk berkarya. Kalian tuh punya imajinasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi yang perlu kalian wujudkan dalam sebuah karya seni. Salah satunya di bidang film. Mantap. Untuk saya harapannya lebih banyak lagi film-film yang bagus dan semoga aja si sinias-sinias muda ini bakal yang bikin film tuh yang bakal kayak film-film Hollywood nanti yang bakal Wih, dikenal. amin. Tapi keren kan kalau misalnya dari yang bibit-bibit sekarang sampai nanti jadi mungkin ada yang jadi next sutradara Iya. terkenal gitu kan. Iya, pasti. Contohnya kayak siapa sutradara yang terkenal? Ernest Prakasa. Prakasa. Yang kemarin datang Iya. gitu kan. Oke. Itu tadi kita ngobrol sama Humas dari Indifest. Iya. Humas Indifest sama ketua pelaksana. Asik kan ya buat yang berminat kali ya teman-teman Brosis Metro mau jadi sineas atau sineas muda atau yang masih sekolah pengen ikutan nanti boleh itu Tahun aja. depan ya. Tahun Tahun depan. Oke, silakan Ibu yang closing. Oke, itu guys sekian dari Indifest, Mbak Olive dan Bintang. Mas Tar ya. Mas. Semoga dapat pelajaran yang bisa kalian ambil dari obrolan kita. Nah, gimana? Itu aja kali ya. Iya, oke, see you di next dugem selanjutnya. Bye. Bye.